Pemadaman listrik terjadi saat pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional di Kota Ambon pagi tadi. 6 hektar kawasan kumuh di Kota Ambon akan dibenahi tahun ini. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Kembali hadir dengan penyampaian informasi Warta Maluku edisi penyiaran hari ini. Dan dua informasi utama tadi akan kami rangkaikan dengan beragam informasi lainnya, hasil liputan tim redaksi untuk hari ini. Bersama saya ini Parinusa. Saya Henry Nanlohi dan Warta Maluku hari ini kami awali dengan penyampaian informasi dari Kabupaten Seram bagian Barat. Saudara, pembangunan puskesmas rawat inap di Piru mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Karenanya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat ditegur Kementerian Kesehatan. Salah satu kendala yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut adalah terpasangnya garis polisi di sekitar lokasi proyek akibat terbakarnya kantor Dinas Sosial Seram bagian Barat beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kesehatan Seram bagian Barat, Johannes Tapang, mengaku pihaknya telah disurati Kemenkes yang mempertanyakan progres dari proyek yang bernilai hampir 5 miliar rupiah itu. Tapang juga mengakui bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas rawat inap di Jalan Arteri Piru telah mencapai 90%. Tapang berjanji pekerjaan tersebut selesai pada akhir Maret ini atau paling lambat awal April karena teguran telah disampaikan Kementerian Kesehatan. Akibat keterlambatan itu, kontraktor telah diberi sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontraktor juga telah berjanji untuk mempercepat pekerjaan hingga dapat selesai pada akhir bulan ini. Saya berdasarkan surat teguran itu, saya menegur juga PPTK meminta progres laporan-laporannya supaya dipercepat. Dan mereka sudah lakukan itu di lapangan. Persoalan denda itu kan sudah dilakukan oleh PPTK. Sudah dilakukan perhitungan berapa yang mereka harus bayar gitu, dan progresnya sudah 90%. Kemungkinan kalau setelah dikonsultasikan dengan konsultan itu sekitar akhir Maret selesai. Pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK proyek Puskesmas Rawat Inap Piru, Lili Patikayahatu, mengatakan kontrak proyek tersebut adalah 150 hari kerja pada Juni 2018. Namun pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan akibat peristiwa kebakaran di kantor Dinas Sosial Seram bagian Barat. Akibatnya pekerjaan pembangunan baru dilaksanakan pada Agustus tahun lalu. Sesuai kontrak, proyek itu harus selesai setelah 151 hari kerja. Adendum juga telah ditentukan dan berlaku 1 bulan dan berakhir Januari lalu. Namun hingga awal Maret, proyek tersebut belum selesai. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Sementara itu, saudara, dari 102,64 hektar kawasan kumuh di Kota Ambon, hanya tersisa 6,79 hektar. Pembenahan sisa kawasan kumuh ini ditargetkan akan selesai. 6,79 hektar kawasan kumuh yang masih tersisa ini berada di 2 kecamatan, yaitu Nusa Niwe dan Sirimau. Sebagian besar kawasan kumuh terdapat di Kecamatan Nusa Niwe. Hal ini diakui Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru pada serah terima aset PDI program Tanpa Kumuh Kotaku pagi tadi. Menurut Sekretaris Kota, dengan adanya intervensi program Kotaku, kawasan kumuh Kota Ambon ini akan selesai paling lambat bulan Juni 2019. Latuheru berharap ketika program ini selesai, perilaku masyarakat juga bisa berubah. Salah satunya itu kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat. Kebiasaan ini mestinya dirubah dengan perilaku yang taat terhadap aturan. Kondisi lingkungan sudah semakin baik pasca pembenahan kawasan kumuh ini menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Untuk itu pihaknya meminta para lurah dapat memantau kondisi lingkungan yang bisa dibenahi ke depan lewat program-program lanjutan. Tanpa kumuh itu di Ambon sebetulnya ditetapkan ada kurang lebih 102,64 hektar. Dan sampai dengan akhir tahun 2018 kita sudah boleh menyelesaikan dan tersisa 6,79 hektar.
Ya, kawasan kumuh ini berada di 2 kecamatan. Terbesar itu ada di Kecamatan Nusa Niwe dan sisanya itu di Kecamatan Sirimau, ya, kurang lebih di 11 kelurahan. Harapan kita bahwa dengan intervensi dari program Kotaku tahun 2019 paling terlambat bulan Juni program ini selesai, seluruh yang belum selesai itu bisa terselesaikan. Agila Tuheru menyatakan pembenahan kawasan kumuh, sanitasi dan air bersih melalui program 100-0-100 selesai tahun ini. Kendati program ini selesai, namun perilaku hidup warga kota tidak berubah untuk merawat lingkungannya, tentu dapat menimbulkan kondisi kumuh baru. Pemerintah lewat program yang ada telah menangani kawasan kumuh yang dinilai cukup berat, sementara untuk kawasan kumuh ringan diharapkan dapat diselesaikan secara mandiri. Melkila Tusawa oleh Charles Belaman melaporkan. DPRD Kota Ambon akan menggelar rapat paripurna penyerahan draft 8 rancangan peraturan daerah. Paripurna besok akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Ambon James Matita. Pemerintah Kota Ambon telah menyerahkan draft 8 buah rancangan peraturan daerah ke DPRD Kota Ambon beberapa waktu lalu. Sekretaris Dewan Kota Ambon, Elkiopas Siloi, menjelaskan ada 8 draft ranperda yang telah diserahkan pemerintah kota ke DPRD Kota Ambon. Ke-8 draft ranperda tersebut masing-masing ranperda tentang kota kreatif berbasis musik, ranperda perubahan atas perda tentang pembentukan PDAM, ranperda tentang rencana umum penanaman modal, ranperda tentang reklame, ranperda tentang perubahan perda terkait retribusi tempat pelelangan ikan, ranperda tentang tarif retribusi tera-tera ulang, ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil, serta ranperda tentang kawasan tanpa asap rokok. Siloi menambahkan dari 8 ranperda yang diusulkan tidak semuanya akan dibahas, namun akan dilakukan secara bertahap. Target kita dalam masa sidang 1 perda-perda ini sudah bisa selesai. Masa sidang 1 kita ini kan akan berakhir nanti di akhir April. Sehingga menurut kami cukup waktu dan memang tidak terlalu menyulitkan untuk perda-perda ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, ya. Ongen Limba, Edi Asril melaporkan. Sementara itu, Saudara, 200 sekolah menengah atas di Maluku mengikuti USBN yang berlangsung tadi pagi. Ujian sekolah berstandar nasional merupakan penentuan kelulusan. Ujian sekolah berstandar nasional hari ini serentak dilakukan di Provinsi Maluku. Sebanyak 200 sekolah menengah atas mengikuti ujian sekolah berstandar nasional secara offline. Ketua Panitia Ujian Nasional P. Mandaku mengatakan USBN sangat menentukan kelulusan bagi para siswa peserta ujian nasional. Ujian sekolah merupakan parameter untuk mengukur kualitas pendidikan di Maluku. USBN merupakan proses menuju pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang akan berlangsung April mendatang. Mandaku berharap para siswa dapat melaksanakan USBN dengan mengedepankan kejujuran. Para siswa juga diminta untuk berkompetisi secara sehat dan mengukir prestasi dalam ujian sekolah tersebut. Sekolah SMA se-Provinsi Maluku melakukan ujian sekolah berstandar nasional. Kita punya jumlah SMA yang melaksanakan USBN serentak mulai hari ini, kurang lebih ada 280 sekolah, dan mereka karena USBN kewenangannya diserahkan ke sekolah dengan menggunakan mekanisme USBN berbasis komputer, tapi ada juga USBN kertas pensil. Kepala SMA Negeri 11 Ambon Hilal Watihelu mengatakan pelaksanaan USBN merupakan proses peningkatan kualitas bagi para siswa. Melalui USBN dapat diukur kemampuan siswa sebelum ujian nasional. Hari ini merupakan kegiatan awal dan insya Allah akan menunjang kegiatan ujian nasional berbasis komputer. Persiapannya kita matangkan. Ini kita sudah siapkan dari 1-2 tahun kemarin, 2016 kita matangkan, 2018 kita uji coba, dan 2019 kita laksanakan. Kita harap supaya seluruh kegiatan pelaksanaan ujian ini benar-benar memberikan
sebuah kontribusi bagi sekolah, bagi orang tua dan bagi siswa. Selain berbasis komputer, ujian sekolah berbasis kertas pensil juga serentak dilakukan di Maluku. Sebanyak 80 sekolah mengikuti ujian sekolah dengan mendapat pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Pani Letahid melaporkan. Siswa SMA Negeri 13 Kota Ambon sempat panik ketika terjadi pemadaman aliran listrik saat ujian sekolah berstandar nasional berlangsung. Walaupun tidak berlangsung lama, namun pemadaman tersebut mengganggu pelaksanaan ujian. Hari pertama pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional diwarnai dengan pemadaman aliran listrik PLN. Pemadaman aliran listrik ini sempat membuat siswa yang sementara mengikuti ujian sekolah berstandar nasional kecewa. Pemadaman aliran listrik itu terjadi ketika sesi kedua pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional berlangsung tepatnya pada pukul 11:20. Aliran listrik PLN baru kembali menyala setelah waktu menunjukkan pukul 11:33 setelah ada koordinasi dengan pihak PLN. Kepala SMA Negeri 13 Kota Ambon, Hasan Devi Nubun mengatakan, bila pemadaman terjadi lebih dari 15 menit, maka siswa sangat dirugikan. Pasalnya, siswa harus mulai bekerja dari awal lagi. Karena tidak lebih dari 15 menit, maka seluruh hasil yang telah dikerjakan siswa tidak hilang atau terhapus. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku, Vence Mandaku, mengatakan pihaknya telah menghubungi PLN terkait pemadaman itu. Menurut Mandaku, PLN sementara melakukan perbaikan pada beberapa titik di Kota Ambon. Akibatnya terjadi pemadaman aliran listrik sementara. Sementara pada pukul 11:45 pihak PLN mendatangi SMP Negeri 2 untuk meminta maaf kepada para peserta ujian dan guru SMA Negeri 13 Ambon akibat pemadaman listrik yang mengganggu pelaksanaan ujian tersebut. Otnil Kotadini dan Andre Oktoselia melaporkan. Anda kembali bersama dengan kami dalam program Warta Maluku. Saudara, 456 siswa SMA Negeri 13 Kota Ambon mengikuti ujian sekolah berstandar nasional. Sesi pertama pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa di sekolah itu berjalan lancar. Hari ini ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa SMA sederajat dilaksanakan secara serentak di Maluku. Pada hari pertama, mata pelajaran yang diuji adalah pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Di Kota Ambon, seluruh SMA melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional ini secara offline. Di SMA Negeri 13 Ambon terdapat 455 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Sekolah ini melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional di SMP Negeri 2 Ambon. Hal ini dilakukan karena SMA Negeri 13 Kota Ambon belum memiliki sarana penunjang berupa komputer yang memadai. Dengannya sekolah itu melaksanakan USBN dengan menggabungkan peralatan sekolahnya dengan peralatan yang ada di SMP Negeri 2 Ambon. Kepala SMA Negeri 13 Kota Ambon, Hasan Devi Nubun, mengatakan seluruh siswa telah siap untuk mengikuti ujian sekolah berstandar nasional. Menurutnya, pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional pada sesi pertama berjalan aman dan lancar. Kendati terjadi gangguan pada salah satu laptop, namun semuanya dapat teratasi. Sesi pertama tadi, alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana, namun ada satu unit komputer terganggu, kemudian ada cadangan sehingga bisa mengantisipasi itu. Otnil Kotadini dan Andre Oktoselia melaporkan. Saudara, kendati baru pertama kali melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional, namun Kepala SMA Negeri 13 Ambon yakin siswanya dapat meraih hasil maksimal. Keyakinan ini karena seluruh siswa telah dipersiapkan secara baik selama 2 bulan lebih. Tahun ini siswa SMA Negeri 13 Kota Ambon mengikuti ujian sekolah berstandar nasional secara offline dan ujian nasional berbasis komputer. Ini merupakan tahun pertama sekolah itu mengikuti USBN secara offline maupun ujian nasional yang berbasis komputer. Kendati baru pertama, namun Kepala SMA Negeri 13 Kota Ambon, Hasan Devi Nubun, yakin siswanya dapat mencapai hasil maksimal baik dalam USBN yang sementara berlangsung maupun UNBK yang akan dilaksanakan April mendatang.
Sekolah ini telah mempersiapkan siswanya secara baik melalui bimbingan belajar, simulasi, dan tryout sejak 2 bulan belakangan ini. Kami yakin bahwa itu akan tetap berhasil karena sebulan penuh kemarin kita sudah mulai simulasi. Simulasi sudah berlangsung, bahkan pada hari Sabtu yang lalu kita simulasi di SMP Negeri 2 Ambon ini untuk pertama dengan tujuannya untuk pertama menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Ambon ini. Hotnil Kotadini dan Andre Oktoselia melaporkan. Pelaksanaan ujian sekolah di SMA Negeri 11 Kota Ambon tahun ini berbasis komputer. Kepala SMA Negeri 11 Kota Ambon, Hilal Watihelu, menyatakan melalui USBN dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah itu. Sebanyak 548 siswa SMA Negeri 11 Ambon hari ini mengikuti ujian sekolah berstandar nasional. Pelaksanaan USBN berlangsung pada pukul 7 pagi dengan mendapat pengawasan ketat. Kepala SMA Negeri 11 Ambon, Hilal Watihelu, menyatakan pelaksanaan USBN merupakan proses peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 11 Ambon. Pelaksanaan USBN dilakukan atas dukungan orang tua siswa dengan memberikan pinjaman 80 unit komputer. Dengannya, ujian sekolah berstandar nasional dengan offline dilaksanakan untuk pertama kalinya di sekolah itu. Watihelu mengakui pihaknya juga telah menyiapkan perangkat komputer sebanyak 200 unit. Hal itu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Watihelu berharap melalui USBN para siswa akan lebih siap menuju pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer April mendatang. SMA 11 Ambon 2019 jumlah peserta 548. Dari 548 ini kita telah menyiapkan sarana penunjang pelaksanaan USBN. Pada 2019 pelaksanaan USBN itu sudah beralih dari kertas ke komputer offline. Artinya kita ingin agar peserta didik kita itu pertama punya pengalaman. Karena sekarang kita telah berhadapan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuannya kita kuatkan, teknologi juga harus kita terapkan. Mereka harus pengalaman menggunakan sistem komputer. Masuk di perguruan tinggi menggunakan sistem komputer. Kemudian pegawai menggunakan sistem komputer. Pendaftaran menggunakan sistem komputer. Maka ini merupakan satu paradigma yang hari ini kita laksanakan. Ketua Panitia Ujian Nasional P. Mandaku berharap para siswa SMA Negeri 11 Ambon dapat menyelesaikan soal ujian berdasarkan standar yang ditetapkan untuk menghasilkan pendidikan di SMA Negeri 11 Ambon yang lebih baik. Menurutnya, pelaksanaan USBN menjadi penentu kelulusan. Hasil pemantauan kami pagi ini di SMA Negeri 11 Ambon dengan jumlah lab ada 5, semua siswa hadir untuk mengikuti ujian sekolah berstandar nasional dan telah berproses. Semua sistem peralatan yang disiapkan untuk menunjang USBN berbasis komputer itu telah siap dan anak-anak telah mulai mengerjakan soal dengan tenang. Pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional di SMA Negeri 11 Ambon dibagi dalam 4 sesi pada 5 ruangan ujian. Sesi pertama dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Timur dengan mata pelajaran pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Setiap ruang ujian diawasi oleh 2 guru. Fani Letahid melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Panitia Pesparani Nasional pertama di Ambon hari ini resmi dibubarkan. Pembubaran itu dilakukan oleh Gubernur Maluku, Said Assegaf. Pelaksanaan Pesparani Nasional pertama di Kota Ambon berlangsung sukses. Panitia telah melaksanakan tugas dengan baik guna mewujudkan Tri Sukses Pesparani. Tri Sukses Pesparani meliputi sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban. Hal itu disampaikan Ketua Umum Panitia Pesparani Nasional pertama di Maluku, Z. Sauburua,
pada pembubaran panitia Pesparani di Ambon Senin siang. Menurut Syed Sahuburua, sukses penyelenggaraan panitia telah bekerja optimal sehingga hampir seluruh event mulai penjemputan, penerimaan kontingen lomba hingga penutupan Pesparani berjalan aman dan sukses. Saat membubarkan panitia Pesparani, Gubernur Maluku Said Assagaf memberi apresiasi terhadap kerja panitia. Trisukses Pesparani telah berhasil dicapai oleh panitia. Melalui Pesparani Nasional pertama di Ambon, Maluku, pemerintah Provinsi Maluku ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Maluku sudah aman dan damai. Atas dasar itu, maka Maluku ke depan diharapkan menjadi laboratorium kerukunan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, event-event keagamaan nasional saya ingin dibikin di Ambon. 2012 MPK saya ketua panitia, ya, sebagai wakil gubernur di Maluku. Sukses, tidak ada keluar sedikit pun. 3 tahun kemudian kita bikin Pesparani nasional di Ambon. Sukses. 3 tahun kemudian kita bikin lagi Pesparani nasional, dan itu belum pernah dalam sejarah provinsi, satu provinsi membuat sebuah nasional kita lakukan. Nah, untuk umat Hindu, saya sudah diputuskan beberapa bulan yang lalu tahun depan, tahun 2020, kegiatan event nasional akan dipusatkan di Ambon. Dan 2023 untuk Buddha akan dipusatkan juga di Ambon. Ini bagaimana kita membangun Maluku yang religius, persaudaraan itu mahal. Gubernur Maluku Said Assagaf juga berharap ke depan Maluku dapat menyelenggarakan event bertaraf nasional agar Maluku semakin dikenal sebagai daerah yang aman, damai, dan layak untuk dikunjungi. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Belajar mengajar merupakan inti proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Karena itu guru dituntut memiliki wawasan luas, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikemukakan Ketua PGRI Kota Ambon Age Latuheru saat membuka kegiatan workshop pembelajaran guru TK pagi tadi. Menurut Latuheru, guru harus memiliki keseimbangan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru memiliki andil yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya itu dengan cara memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai media pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada sekolah taman kanak-kanak. Dengan media pembelajaran, siswa mempunyai gambaran yang nyata tentang materi pembelajaran. Workshop pembelajaran kepada guru TK dinilai memiliki manfaat penting dan strategis karena akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi guru dalam hal mendesain dan mengelola pembelajaran di kelas. Dengan demikian diharapkan mutu pendidikan di jenjang taman kanak-kanak akan meningkat. Latuheru berharap workshop ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri para guru TK. Kalau untuk guru TK baru kali ini kita lakukan. Yang tadi saya bilang bahwa kita akan upayakan agar setiap waktu kita juga bikin kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas guru bagi guru TK. Mengapa ini orientasi kita ke guru TK? Karena kita semua tahu betul bahwa apa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, saya boleh bilang di daerah ini, ya orientasi masih terlalu banyak hanya ke SD, SMP, bahkan juga SMA. Ke TK ini sangat sedikit sekali, karena itu kita ambil porsi ini, porsi di TK. Ya, harapan kita bahwa kalau memang mereka bisa dirubah mindsetnya, cara mengajar mereka dengan ilmu yang mereka dapat hari ini, itu ada paling tidak PGRI sudah memberikan kontribusi sedikit untuk bagaimana guru TK ini merubah cara mereka untuk memberikan materi kepada anak-anak didiknya. Salah seorang narasumber dari Universitas Erlangga, Surabaya, Atri Sriwardani mengatakan, metode pembelajaran berbasis konstruktif merupakan metode pembelajaran model terbaru. Teori ini sudah disinkronkan dengan kurikulum 2013. Dengan demikian diharapkan hasil dari workshop ini dapat menghasilkan guru TK yang inovatif
dan kreatif. Harapannya di workshop ini dapat meningkatkan kemampuan guru-guru TK di Kota Ambon khususnya dan umumnya guru-guru di Provinsi Maluku dalam proses pembelajaran siswa di kelas yang menggunakan teori konstruktif, teori belajar konstruktif dan menyesuaikan dengan kurikulum 13. Johannes Limba, Edi Asril melaporkan. Baik saudara, Anda kembali menyaksikan Warta Maluku dan kita beralih ke informasi-informasi lainnya. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Senin pagi menggelar rapat kerja teknis dengan Dinas Perhubungan sekabupaten kota di Provinsi Maluku. Raker teknis itu sebagai upaya meningkatkan peran dan juga pelayanan perhubungan di provinsi ini. Guna mendorong percepatan pelayanan moda transportasi di Maluku yang berciri kepulauan secara cepat dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menggelar rapat teknis dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota di Maluku. Selain evaluasi program kerja tahun lalu, rapat kerja teknis ini bertujuan untuk merancang dan membahas sejumlah isu yang berhubungan dengan sistem peningkatan pelayanan yang terpadu dan terintegrasi. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Halim Datis berharap Rakernis ini dapat melahirkan konsep pembangunan perhubungan yang sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan publik guna kesejahteraan masyarakat. Datis menyebut program tol laut yang dicanangkan pemerintah pusat hendaknya diimplementasikan melalui pembangunan sarana perhubungan yang layak bagi masyarakat seperti penyediaan sarana transportasi antar pulau dan moda transportasi yang memadai. Dengannya, roda ekonomi masyarakat bisa tetap berjalan dan berkelanjutan. Selain Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Rakernis ini juga dihadiri mitra Dinas Perhubungan di daerah ini. Diharapkan program yang dirancang dalam Rakernis ini mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap kelancaran dan keamanan sarana transportasi laut di daerah ini. Abu Sabawa, Caktamaela melaporkan. Saudara, penutupan Millennial Road Safety di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dihadiri ribuan masyarakat untuk menyaksikan artis ibu kota dan artis lokal. Wali Kota Tual dan Wakil Bupati Malra serta pejabat lainnya hadir bersama sejumlah pejabat serta mengikrarkan janji MRS. Tapi kalau kira-kira atensinya kurang, ya sudah cukup jam 12. Millennial Road Safety atau MRS yang dilaksanakan selama 2 bulan di sekolah-sekolah akhirnya ditutup Kapolres Maluku Tenggara secara resmi di lapangan Lodar El Tual. Dalam sambutannya, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Indra Fadila Siregar mengatakan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi pada generasi milenial. Pada saat yang sama, para pejabat bersama dengan generasi milenial di Maluku Tenggara dan Kota Tual mengikrarkan janji untuk stop pelanggaran lalu lintas serta keselamatan untuk kemanusiaan. Mereka juga melepaskan balon sebagai ungkapan keberhasilan MRS di daerah itu. Puncak MRS ini dimeriahkan dengan kehadiran 4 artis ibu kota, diantaranya Rama Michael, Zora Widyanata, dan Intan Afi. Mereka juga memandu penarikan hadiah bagi hadirin. Ada juga band lokal dan pentas dari ibu-ibu Bayangkari. Walaupun diguyur hujan, tetapi penonton tetap bertahan untuk menyaksikan acara tersebut. Aku udah konfirmasi nih. Millennial Road Safety juga berlangsung di 34 provinsi di Indonesia dengan harapan menuju Indonesia yang gemilang. Dari Tual Maluku Tenggara, kontributor TVRI Ongen Tatipikalawan melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pembukaan persidangan ke-22 Jemaat GPM Gideon Wayari berlangsung Minggu pagi dan dipimpin oleh Pendeta Nyonya Watimuri. Persidangan ke-22 yang dilaksanakan itu selain untuk mengevaluasi program kerja jemaat,
tahun sebelumnya, juga untuk merancang dan menetapkan program kerja jemaat tahun pelayanan berikutnya. Persidangan ke-22 Jemaat GPM Gideon Wahyari selain untuk mengevaluasi program kerja jemaat tahun sebelumnya, juga untuk membahas dan menetapkan serta merancang program kerja jemaat untuk tahun pelayanan 2019. Pendeta Nyonyawati Muri dalam pembukaan persidangan ke-22 menyebutkan persidangan ke-22 ini selain menjadi bahan evaluasi, hendaknya dijadikan sebagai media penyatuan sikap untuk membahas dan menata kembali rancangan strategis program jemaat tahun pelayanan berikutnya yang sejalan dengan aspirasi warga jemaat. Persoalan keumatan yang dihadapi saat ini seperti kenakalan remaja dan permasalahan sosial serta lingkungan hendaknya menjadi bahan pergumulan dalam persidangan nantinya. Ketua Klasis Ambon Timur Pendeta Dani Watimanela dalam arahannya menyentil seputar masalah keumatan. Karenanya melalui persidangan kali ini, Watimanela berharap melalui persidangan ini dapat melahirkan formula baru bagi pertumbuhan dan pelayanan hidup gereja dan bermasyarakat. Dalam kesempatan itu, Watimanela juga menyentil seputar momentum pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung tanggal 17 April mendatang. Pada momentum nasional tersebut, warga jemaat diajak untuk memberikan hak politiknya sebagai warga negara. Melalui momentum tersebut dapat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Sebelumnya, Ketua Majelis Jemaat GPM Wahyari Pendeta J. Russell menyebut persidangan kali ini dapat dijadikan sarana penguatan kapasitas yang bermuara pada karakter pendidikan dan moralitas. Melalui persidangan ini dapat melahirkan program kerja yang berkualitas yang menyentuh langsung persoalan keumatan. Abu Sawabawa Cak Tamaela melaporkan.